Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik mengenai siklus pelaporan keuangan pemerintah pusat. Berikut merupakan siklus akuntansi keuangan sektor publik secara umum, mulai dari transaksi hingga penerbitan laporan keuangan dan catatannya. Pada tahap awal sebelum melakukan transaksi, ditentukan terlebih dahulu prosedur atau aturan dalam pelaporan keuangan. Hal ini diperlukan sebagai arahan yang jelas dan sebagai pengendali agar laporan keuangan yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Selanjutnya siklus keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga yang disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian, Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selanjutnya, Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian, audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Dokumen laporan keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan pemerintah pusat terdiri dari: yang pertama, laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, dan 3. Laporan arus kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Berikut merupakan contoh laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. 1. Laporan realisasi APBN. Laporan realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN tahun anggaran 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Realisasi pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp1.647,78 triliun atau 96,93% dari APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara adalah sebesar Rp2.595,48 triliun atau 94,75% dari APBN. Jumlah realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.832,95 triliun atau 92,80% dari APBN, dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp762,53 triliun atau 99,82% dari APBN. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah, dan realisasi belanja negara, terdapat defisit anggaran sebesar Rp947,69 triliun. Realisasi pembiayaan neto adalah sebesar Rp1.093,29 triliun atau 114,83% dari APBN. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp245,59 triliun. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih selama periode tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Saldo anggaran lebih awal tanggal 1 Januari tahun 2020 adalah sebesar Rp212,69 triliun,
Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp245,59 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun, dan penyesuaian SAL adalah sebesar Rp464,63 miliar, sehingga saldo anggaran lebih atau SAL akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun. 3. Neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Jumlah aset per tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp11.098,67 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp665,16 triliun, investasi jangka panjang sebesar Rp3.173,07 triliun, aset tetap sebesar Rp5.976,01 triliun, piutang jangka panjang neto sebesar Rp59,32 triliun, dan aset lainnya neto sebesar Rp1.225,10 triliun. Jumlah kewajiban per tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp6.625,47 triliun yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp701,60 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp5.923,87 triliun. Dengan demikian, jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp4.473,20 triliun. 4. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan intisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Dari kegiatan operasional pemerintah, pendapatan LO adalah sebesar Rp1.783,19 triliun, beban sebesar Rp2.601,11 triliun, sedangkan defisit dari kegiatan non-operasional sebesar Rp54,69 triliun, sehingga defisit LO sebesar Rp872,61 triliun. 5. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Saldo awal kas per tanggal 1 Januari tahun 2020 adalah sebesar Rp235,47 triliun. Selama tahun 2020 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp757,06 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp298,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.301,28 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp25,05 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp50,14 miliar. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 menjadi Rp385,32 triliun. Selain kas di atas, terdapat kas pemerintah lainnya yang terdiri dari kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp731,06 miliar, kas di bendahara penerimaan sebesar Rp124,23 miliar, kas lainnya dan setara kas selain hibah yang sudah disahkan sebesar Rp3.819,74 miliar, kas dulu yang telah didepositokan sebesar -Rp14,24 triliun, kas atau dana yang dibatasi penggunaannya sebesar -Rp1. 6. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam neraca per tanggal 31 Desember tahun 2020. Ekuitas awal adalah sebesar Rp5.127,31 triliun,
dikurangi defisit LO sebesar Rp872,61 triliun, ditambah koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp218,92 triliun, ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp423,63 miliar, sehingga ekuitas akhir adalah Rp4.473,20 triliun. 7. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CALK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. Sekian materi untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.